Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman Saung Gandring. Kita bukan di Saung Gandring Farm, tapi kali ini Saung Gandring Garden, yang mana pembahasannya mengenai soal tanaman, terutama tanaman hobi dan perkebunan. Sekarang kita sudah di Kampung Anggur, tepatnya di Bantul. Langsung bersama Bapak Agus. Iya. Agus, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ini sedang beraktivitas apa ini tadi, Pak? Tadi itu pagi-pagi itu saya olahraga, main sepedaan sama anak-anak. Wah, gitu ya. Ya, itu olahraga bersepeda cukup di kampung saja. Soalnya nanti tak kasih ada gambarnya. Nah, mengenai dari anggur langsung saja ya, Pak ya ini. Iya, boleh. Dari mana toh, Pak, awalnya kok tiba-tiba itu, bahkan anggur itu sendiri saya kira bukan dari asli Indonesia ya. Iya, tanaman betul. anggur. Tapi Iya. kok kenapa kok bisa di Bantul, yang notabene daerah yang bisa dibilang panas, dekat dengan pesisir ya. Itu kok tiba-tiba ada sebuah perkampungan yang full semua warganya menanam anggur. Itu bagaimana awal-awalnya, Pak? Oh, awal mulanya itu ya di sini itu ada yang nanam anggur ninel ya. Nanam anggur ninel, coba nanam anggur ninel itu bisa berbuah. Ternyata bisa berbuah. Ternyata bagus. berbuah bagus. Kalau dirawat dan pemupukannya benar, perawatannya benar, pembuahannya benar gitu, ternyata bisa berbuah dengan bagus. Nah, dari situ itu mulai dikembangkan bareng ibu-ibu PKK. Nah, waktu itu ibu-ibu PKK itu dengan KWT-nya ya, kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani itu bikin semacam kebun percobaan ya. Buat anggur itu. Iya, buat anggur itu. Jadi sekitar 500 meteran ditanemin anggur ninel itu sekitar berapa ya? 10 batang kalau nggak salah. 10 pohon. 10 pohon ya, 10 pohon dirawat bareng-bareng, piket itu ibu-ibu itu. Piket seminggu 3 kali. Buat merawat. Buat nyiram, buat perawatan, pemupukan gitu. Nah, setelah itu dirawat sama ibu-ibu, kebun itu ternyata menghasilkan buah yang bagus. Cocok gitu ya. Cocok di sini ya, cocok. Nah, setelah ibu-ibu berhasil, akhirnya kita coba untuk seluruh warga itu disuruh nanam. Karena kalau cuman 1 orang 2 orang kan nggak viral ya, Mas. Ya akhirnya ya hanya sekedar hobi kan. Iya, sekedar hobi ya, makanya biar lebih wah lagi, lebih Dikompakkan seluruh warga gitu. Jadi tiap warga dikasih bibit 1. Oh tuh. Nah, ini baru saya mau tanyakan. Notabene harga bibit anggur itu kan yo bagi yang suka nggak begitu mahal ya, Pak ya. Tapi kan bagi yang mereka mungkin yang namanya satu kampung kan ada yang suka, ada yang enggak. Notabene harganya sedikit mahal ya. Itu bagaimana ya? Kok bisa sampai hampir bisa dibilang per kakak itu ada tanaman anggur di depan rumahnya. Itu bagaimana itu biar bisa kompak itu dulunya itu gimana? Itu ini yang menjadi sangat menarik itu. Ya, jadi awalnya itu kan habis ibu-ibu berhasil itu kan bikin bibit juga. Bikin bibit. Nah, bikin bibit dengan harga waktu itu malah 175, 200-an. Nah, kan yang beli cuma 1-2 aja ya. 1-2 orang, betul. 1-2 orang aja. Jadi termasuk saya beli waktu itu. Karena waktu itu pas 2017 itu saya baru pindah ke sini. Oh gitu. Pas baru pindah ke sini, pas Kampung Anggur baru mulai ada. Nah, ya saya ya orang baru ya ikut partisipasi lah. Yongi beli lah saya gitu. Nah, tapi yang lain kan kalau uang segitu yang dibilang Masnya tadi kan lumayan ya. Ya lumayan. Tapi karena ada program itu,
Waktu itu setelah itu kan ada Merti Dusun 2017 itu kita ngeluarin Gunungan Anggur. Nah dari Gunungan Anggur itu jadi diliput media kan, diliput beberapa media, jadi lumayan agak dikenal lah di mana-mana. Akhirnya dari desa ada bantuan, ada perhatian ya. Ada perhatian, ada bantuan, wujudnya bibit. Jadi sebenarnya uang tapi terus diwujudkan bibit. Nah bibit itu dibagi-bagi ke warga yang belum punya. Kalau yang udah punya nggak kebagian lagi. Jadi kalau yang udah beli kemarin nggak kebagian, tapi yang belum dikasih satu-satu. Gitu. Nah itu awal mulanya. Jadi awal mulanya itu memang dari keinginan sendiri yang akhirnya gedok tular, akhirnya bisa ngembet ya. Istilah ngembet itu apa, nanti bahasa Indonesianya kalian komentar ya. Itu ngembet di tetangga-tetangga dan sebagainya, dan akhirnya berhasil menjadikan sebuah lokasi di mana ini Pak? Di Plumbungan Sumber Mulyo, Bambang Lipuro Bantul. Daerah itulah yang ini dikenal sebagai Kampung Anggur, dan mungkin atau bahkan saya yang kurang tahu ya ketoknya sepertinya itu baru pertama kali ini sebenarnya di Indonesia. Oh iya, Kampung Anggur loh, bukan kebun anggur ya. Anggur itu kalau searching di Google pasti munculnya sini. Makanya itu. Itu. Nah, sekarang tadi saya melihat di sini tuh banyak anggur warnanya merah-merah dengan ukuran yang tidak begitu besar dan warna yang khas, daun yang khas. Itu sepertinya saya lihat di sini ninel. Iya, betul. Banyak sekali ninel. Kenapa yang kebanyakan kok ninel itu gimana sih Pak? Apakah ada memang mudah atau seperti apa? Emang itu Mas, awal mulanya yang ditanam di Plumbungan itu ninel dan terbukti gampang perawatan, gampang berbuah. Nah makanya yang kita kembangkan di sini awal mula ninel. Jadi semua warga di sini yang ditanam pasti ninel yang pertama ya. Terus dari situ baru ke varietas yang lain. Tapi tiap rumah itu pasti punya ninel. Oh jadi ninel lah. Iya. Bude Ninel menjadi pahlawan di Plumbungan. Mbak Ninel. Bude aja Pak. Oh bude aja. Ibu-ibu BKK atau tadi ya. Bude Ninel menjadi pahlawan di Plumbungan. Itu tadi. Itu luar biasa, mungkin bisa menjadi inspirasi contoh di tempat-tempat lain ya Pak ya. Iya, karena apa sih Pak, selain untuk kita mengambil dari buahnya, ada nggak Pak itu nilai ekonomi lainnya? Ya kalau mungkin dijual kan mungkin ya baru bisa dibilang terbatas karena skalanya kan nggak besar ya untuk di perumah-rumah. Tapi apakah ada yang lainnya Pak dari segi ekonomi? Dari segi ekonomi untuk olahan itu banyak kita di sini di Kampung Anggur sini. Ya, jadi yang pertama itu keripik daun anggur. Nah, kebetulan habis kemarin ada. Apa ini tadi Pak? Keripik daun anggur. Keripik daun anggur. Iya. Tapi habis. Wah, habis. Wah, nggak beruntung Mas. Belum Pak. Belum beruntung ini. Aduh, ini unik sekali, keripik daun anggur. Terus apa lagi Pak? Keripik daun anggur. Terus ada dawet anggur. Dawet anggur. Itu buat ganti cendol atau buat topping atau gimana itu? Jadi dawet anggur itu untuk pewarna cendolnya dari daun anggur. Nanti toppingnya anggur, buahnya. Nanti kita cobain di sana tadi nanti. Ya. Ada ya Pak yang ya, ada. Oke, nanti kalau kita buka ada nanti. Ya. Nanti suruh buka dulu. Masuk kecilik pindu. Iya. Itu. Terus selain untuk itu tadi, terus buntil daun anggur.
Dibikin Buntil. buntil itu bisa. Buntil itu kan biasanya daun singkong toh. Iya, kalau ini dari daun anggur. Daun anggur. Itu ya. Oh, itu jadi mungkin apabila di sekitar Plumbungan sini juga Kak, nyerempet ke dari Kampung Anggur ada, mungkin udah ada belum Pak rumah makan yang menyediakan buntil daun anggur kan gitu? Belum ada, Mas. Belum ada, tapi Iya. memang itu enak. Enak. Jadi tapi kalau di sini biasanya harus reservasi dulu kalau misalnya mau buntil daun anggur. Soalnya kan apa namanya nggak awet ya kalau Ya, itu kan masakan santan basah toh. ya. Jadi biasanya kalau ada rombongan ke sini baru pesen baru kita buatkan. Dan lanjut lagi untuk itu tadi yang reservasi Pak, yang namanya reservasi untuk mungkin ada acara-acara keluarga atau arisan, itu pengen minumnya es dawet anggur, makannya buntil anggur, pacitan apa? Cemilannya Cemilan, keripik daun anggur, terus makannya itu pakai buntil anggur, es dawet anggur wis komplit ya. Iya. Itu bisa reservasi ke mana Pak? Mungkin ada nomor atau nomor WA atau apa itu? Bisa reservasi langsung ke kita ya, ke Griyo Anggur Kinanti ini. Nanti bisa WA ke nomor 0817 6022 044 Bu Septi. Bu Septi Kinanti Anggur. Iya, Griyo Anggur Kinanti. Iya, Anggur Kinanti. Itu tepatnya di Kampung Anggur Plumbungan, Bantul, Yogyakarta. Itu misalkan ada acara-acara kan yang belum begitu ya Pak ya, belum begitu banyak ya. Iya. Mungkin pre-wedding itu pakai anggur-anggur gitu kan ya cakep-cakep aja. Iya. Mau sunat-sunat gitu. Kalau sunat kayaknya enggak. Ya kan yang belum ada. Itu gitu. Dan apakah di Griya Kinanti ini juga ada itu Pak, pembibitan juga ya? Ada. Jadi kalau kita sih pembibitan sendiri ya, kita emang berusaha untuk sendiri ya, apa namanya ya, mandiri lah ya. Jadi kalau saya sendiri, Griyo Anggur Kinanti sendiri, kita berusaha sendiri aja. Jadi kita pembibitan mulai grafting sendiri, perawatannya sendiri sampai berbentuk bibit untuk siap dijual itu. Siap dijual kita itu ada nomornya ya tadi, nanti lebih lengkapnya ada di deskripsi. Itu untuk beberapa varietas tentunya di sini antara lain yang jelas itu Budeninel, terus apalagi Mbak Jupi, Jupiter ya. Tuh. Yang punya anggur itu katanya harus punya Jupiter. Iya. Enggak Pak ya? Kali wis mantep kan goyangannya. Goyangan di lidah maksudnya ya. Itu kalau digigit itu kan ada sensasi tersendiri kalau Jupiter itu wangi rasanya. gitu. Nah, iya. Parfumnya wangi. Asik ya Pak ini. Bagus ini asik sekali ini. Jadi langsung saja bisa langsung kering gitu. Jenengan sudah melihat, jenengan sudah mendengar sendiri. Pak Agus orangnya juga enak. Tanya-tanya ya bebas, nggak harus beli, yang penting nabung ya. Karena toh Pak ya kan biasanya kalau nggak jadi beli itu kan kendalanya ya itu toh. Iya bisa. Tanya-tanya dulu, nanti nabung dulu. Silahkan beli di Griya Anggur Kinanti. Iya. Ya banyak sekali referensi, misalkan di sini kurang ya. Apalagi nih Pak, tadi Ninel, Jupi, ada Transfiguration, ada apa ya, banana, dan juga macam-macam lah. Ada Lucisti, ada Benny Pisutelo, ada Angelica, ada Red Roman, Montrop, itu ada saya Harold, Taldun, wah banyak ya Mas. Kalau disebutkan semua harus pakai notes. Dan namanya itu kan susah-susah tuh di pengangguran itu ya. Nah itu tadi. Nah untuk sekarang kita perawatan ya bisa dibilang sangat luar biasa buahnya, berbuah lebat. Itu pakai apa aja Pak pupuknya Pak? Mungkin ada bocoran, apakah full organik atau pakai kimia atau bagaimana?
Kalau kita campur ya organik sama kimia juga. Untuk organiknya sendiri. Organiknya sendiri saya pakai itu kohe kambing ya, intil kambing yang udah fermentasi. Kebetulan habis ya, Mau sampel ya. mau sampel itu habis. Ya, kotoran kambing ya di mana-mana ya ketok ya. Bunder-bunder ya lo Mas, coklat ya. Iya. Nah, itu tapi difermentasi dulu, jadi nggak boleh gitu. kalau masih anget-anget dipakai itu nggak Main boleh. hajar nggak boleh ya? Nggak boleh, nanti Berbahaya. panas. Panas, oke. Dan untuk kimianya Pak? Kimianya kalau udah berbuah gini, biar terus berbuah, kita pupuknya MKP sama KNO3 putih. KNO3 putih sama MKP Pak Tani. Ya, ini itu 1 sendok aja dosisnya. 1 sendok sendok makan dicampur ke air. Berapa liter? Air 4-5 liter lah. 4-5 liter. Kocorin. Itu per pohon dosisnya 1 sendok 1 sendok. Iya. Baik yang di blender bag maupun di Kalau di blender bag paling setengahnya aja. Setengahnya. Setengah aja. Karena ya. nanti ya terbuang ya. Iya. Jadi di tanah 1 sendok. 1 sendok. Itu bagi yang jenengan suka tanya, nah terus 1 sendok MKP, 1 sendok KNO itu terus 5 liter air itu per pohon apa enggak? Nah itu tadi sudah dijelaskan. Tuh, jadi perhatikan dulu baru tanya kalau kurang jelas. Ya. Terus untuk pupuknya itu kan pupuk generatif Pak? Itu ya. Atau memang semua hajar itu? Itu kalau pas udah berbuah aja. Tapi kalau untuk pertumbuhan itu nanti pupuknya NPK aja. NPK Mutiara 16 ya, NPK Mutiara yang biru itu. Atau bisa pakai KNO3 merah plus Ultradap. Ultradap. Iya. Ultradap itu apa? Fungisida ya? Enggak toh. Pupuk juga. Pupuk juga. Iya. Oke. Ya itu tadi untuk pemupukannya itu mungkin di skala rumahan yang enggak rumahan. Jadi rumahan itu mungkin beberapa saja atau beberapa pohon. Nah ini banyak sekali pohon di sini. Tempatnya juga enak. Silahkan reservasi apabila menginginkan bibit dan sebagainya. Nah dan mungkin ada yang mau disampaikan Pak pesannya mungkin bagi yang baru ataupun bagi yang penonton mungkin untuk bagaimana anak anggur itu punya pesannya gimana gini gitu nggak mau disampaikan? Iya kalau pesan saya ya anggur itu sekarang tuh prospeknya bagus ya. Kalau yang belum punya anggur ya silahkan nanam anggur karena anggur itu termasuk buah surga ya. Betul. Di Al-Quran disebutkan kan ya kalau di sana ada buah anggur, ada air mengalir di bawahnya buah tin ya. Kalau bisa ya, kalau saya sendiri seneng buah ya, apalagi anggur itu udah disebutkan di Al-Quran kan ya. Jadi itu silahkan menanam pohon anggur untuk bibit tersedia di sini atau di tempat lain juga banyak. Bisa itu bisa. Ya yang jelas ya nanti kalau misalkan nanti kok ada apa-apa kan di kampung anggur ini misalkan di sini di Kinanti apa ini tadi? Griya anggur Kinanti itu mungkin jenisnya belum ada di sekitaran sini juga bisa. Ada. Enggak bakalan kecelek istilahnya kalau di kampung anggur Plumbungan ini. Nah, mungkin itu saja ya Pak ya. Boleh. Ini terima kasih sekali sudah diluangkan waktunya. Kopinya juga enak. Kita semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin. Ya. Anggurnya juga lebih subur lagi, lebih laris dari bibitnya dan souvenirnya. Ya. Dan yang terpenting untuk kesemuanya adalah kondisi global juga semakin baik agar kita juga segera bisa main-main ke kampung anggur. Kita bisa sharing-sharing bersama rekan-rekan warga di sini ya toh. Terus pokoknya doa yang terbaik lah. Iya, buat semuanya lah ya. Itu terima kasih sekali lagi Pak ya. Boleh. Sekarang kita akhiri di sesi ini dari
awal mula kampung anggur sampai koleksi anggurnya Pak Agus kita sudah dijelaskan. Nanti kita lanjut mungkin apabila ada tips-tips cara membuahkan anggur di video setelah ini. Terima kasih dari Klangenan, dadi seduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.